semuanya. Jadi sekarang jam 5 dan baru satu hari selama karantina sudah sangat bosan sekali, kayak dingin mau keluar begitu. Jadi saya memutuskan untuk mari kita room tour. Jadi di dalam ruangan ini saya akan tinggal selama 13 hari ke depan lagi karena ini sudah hari pertama. So, mari kita lihat bagaimana sih ruangan ini dan kita akan bahas berapa harganya ruangan ini per malam dan totalnya berapa selama 14 hari. Kita mulai room tournya dari pintu masuk. Nah, jadi di pintu masuk ini sudah ada peringatan. Setiap kali kita buka pintu kita harus pakai masker. Mari kita mulai dulu, ada siapa di luar? Oh, tidak ada orang, guys. Kalian bisa lihat ke tidak? Di luar tuh ada polisi yang jaga supaya orang tidak keluar sembarang. Nah, ini dia kamar mandi. Tuh. Bagus sekali. Bersih, rapi. Yalah, namanya juga hotel kan. Terus di sini ada 3 pengaturan lampu. Kalau ini sekarang yang nyala baru 2, baru yang mirror, yang kaca ini, toilet yang itu, dan yang ini masih mati. Kalau saya kasih nyala yang ini, dia akan jadi lebih terang, atau ini juga akan nyala gitu. Nah, jadi untuk wastafelnya ini cukup besar. Ini besar sekali malahan kalau menurut saya. Air dari sini kita bisa minum. Kita dapat 2 gelas. Kita dapat 1 box tisu dan 3 handuk kecil. Ini kayak untuk cuci muka. Lapnya pakai handuk ini. Terus kita akan dapat hand body 2 ini. Ini hand body ini bagus, tadi malam saya coba dan dia memang betul-betul bikin lembab. Untuk yang pakai AC begini bagus ini hand body karena dia bikin lembab, tidak kering gitu. Terus kita dapat 2 tisu toilet. Kalau ini 2 habis kita bisa telepon untuk minta lagi. Terus kita dapat sampo ini 2 botol karena dia botolnya sedang 100 ml. Terus kita dapat kondisioner 4 botol karena dia nih kecil yang 40 ml. Terus kita dapat sampo juga. Ini untuk mandi, bath and shower gel. Untuk mandi kita dapat 4 juga. Terus kita dapat dental kit, tapi saya punya sikat gigi ini yang kayu ini. So, taruh situ dulu. Kita dapat lagi dishwash liquid, ini untuk cuci piring. Ini untuk laundry powder untuk cuci baju. Terus di bawah kita akan dapat handuk kecil dan handuk besar 1 cadangan. Handuk kecil untuk cuci rambut kayaknya. Terus di sini ada hair dryer dan di atasnya nih ada handuk juga, handuk bersih. Handuk yang satunya tadi malam saya sudah pakai, terus saya gantung dia di sini dan sekarang dia sudah kering. Ini handuk lumayan besar, kayak pas saya pakai saja dia jadi seperti daster, atau mungkin karena saya yang pendek gitu. Tapi di orang yang tinggi mungkin dia pas di betis. Nah, terus kita langsung lanjut ke sini dulu deh. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya saya sudah pindahkan dari 16, tadi malam tuh 16, coba bayangin. Tadi malam tuh 16, sekarang saya sudah pindahkan dia ke 24,5. Jadi dia sudah agak hangat sekarang, tidak terlalu dingin lagi kayak tadi malam. Terus ini tombol untuk lampu yang master. Jadi kalau master nyala, ini berarti kondisinya begini. Tapi kalau misalkan saya tekan kasih mati, dia akan langsung jadi gelap. Nah, jadi tadi malam itu saya kasih mati dan dia gelap semua begini. Terus hanya kasih nyala lampu dari kamar mandi dan pantulannya tuh lewat pintu kaca sebelah, jadi dia kayak pas untuk tidur gitu. Oke. Terus di samping sini ada lemari. Tuh. Ini lemarinya, mari kita buka. Lihat, pas buka lampunya langsung menyala. Terus di dalamnya kita akan dapat 1 meja setrika untuk setrika. Terus dan hanger. Terus di bawahnya ini ada laci. Kalau misalkan mau taruh baju boleh, tapi kayak saya tidak mau bongkar cover gitu. Di atasnya ini ada bantal cadangan kah? Tuh. Jadi baju-baju tetap saya taruh di sini. Saya tidak pindahkan dia di sini karena nanti ribet lagi mau menyimpan. Terus ini untuk kacanya, tuh, kaca sebesar ini, ngaca sampai lu puas pokoknya yang biasa suka kaca bolak-balik
tunduk kaca di sini pas, mantap. Terus untuk selanjutnya untuk ini lemari, buka dari sini. Dalam lemari ini ada kulkas atau minibar, tapi tidak ada isinya karena kalau misalkan kita mau kita bisa telepon dan ambil di bawah begitu. Tapi itu kena charge, kena bayar. Dalam sini ada teko untuk rebus air, untuk kopi. Ini juga espresso untuk buat kopi. Terus ini adalah segala jenis kopi dan ini gula dan kopi. Tapi saya tidak terlalu suka kopi, so tidak akan butuhkan ini. Terus di samping sini, kalau kita buka yang ini di sebelah, tuh buka langsung lampu menyala. Dan di dalam sini hanya ada kaca gelas 2 lagi sama pembuka botol kosong sini. Cuman ini aja, tutup lagi dulu ya. Langsung kita ke sini. Jadi bawah ini karpet. Nah, untuk penampakan yang di sini saya mau tunjuk yang ini. Jadi ini kemarin Sian sempat bilang saya harus beli ini adapter untuk 3 kaki ini, tapi ternyata dia sudah ada USB charger, so saya tidak butuh itu. Nah, ini sear up dan sear down. Mari kita coba. Jadi sear up ini kalau misalkan saya tekan, oke, itulah yang akan terjadi. Jadi sear up ini untuk mengangkat gorden itu, untuk kasih naik gorden maksudnya. Biar sementara buka dulu supaya nanti di akhir saya bisa kasih tunjuk kalian pemandangan di luar. Terus ini kembali lagi untuk tombol lampu-lampu. Kalau misalkan ini sekarang lagi nyala semua karena yang master kan. Kalau mau yang reading saja yang nyala, nanti yang tengah itu saja yang nyala pas di kepala karena kita mau baca buku kan. Begitu kawan-kawan. Nah, ini ada meja satu, ini motifnya bagus sekali kayak marmer begitu. Ini saya taruh barang-barang di sini. Ini kayaknya sebelumnya adalah connecting room deh, tuh. Jadi sebelahnya ini juga ada orang, tapi ini pintunya ada terkunci. Untuk tempat tidurnya, ini kebetulan saya dapat yang twin room, 2 tempat tidur. Jadi saya kayak bisa tidur sini terus nanti saya tidur lagi di situ, it's okay. Tapi kayak saya baru 1 hari terus saya hanya tidur di sini saja dulu. Tempat tidur ini empuk sekali, di pembantal juga empuk sekali. Pokoknya kayak beda bantal, beda tempat tidur, bikin nyaman begitu. Ini ada TV besar lumayan. Ini kalau nonton drakor, tidak tahu lah dong muka jelas seperti apa. Tuh. Terus sekarang kesini lagi, ini ada tombol lampu lagi. Kalau tekan yang ini yang akan menyala. Jadi kalau misalkan tekan lagi yang ini yang akan menyala. Ini yang lampu di bawah ini akan menyala. Oke, biar supaya kita butuhkan mereka. Nah, terus di sini ada lukisan lumayan untuk cuci mata. Tuh. Terus di bawah sini juga kita dapat kursi dan meja, karena kalau kita bosan tempat tidur kita bisa duduk di sini sambil lihat keluar. Dan meja ini untuk makan, karena kalau makan di sofa ini nanti dia kotor. Just make sure kita jangan kasih tumpah, karena nanti kita kan akan di sini selama 14 hari. Kalau misalkan kita kasih tumpah nanti kan dia jadi kotor dan bau, kita sendiri yang tidak nyaman begitu. Terus di sebelah sini ada sofa, so saya bisa berleha-leha di sini karena besok kalau pagi-pagi saya buka jendela ini kan matahari masuk, jadi saya bisa jemur kaki di situ dan jemur badan di situ biar agak hangat. Nah, ini telepon di sini, nanti setiap makanan mau datang mereka akan telepon kita kasih tahu kalau makanan sudah di luar. So sekarang sudah jam 7. Nah, ini untuk pemandangan luar. Wait ya, bisa lihat ke tidak ya? Kalau tidak besok saja baru saya kasih tunjuk like. Oke guys, itu adalah pemandangan luarnya. Tuh. Itu adalah Bank West. Ini ada Ibis dan di sebelah sana tuh ada Novotel sih. Mana tidak ada orang lagi, kayak jalan. Kosong kan malam begini.
Ternyata Sian bilang di Perth sekarang lagi lockdown selama 3 hari. Tuh, jadi kurang lebih penampakannya begini. Oke, kawan-kawan. Tuh. Tuh. Oke, kawan-kawan. Jadi cuman begitu saja ruangan ini yang akan menemani saya selama 13 hari ke depan. So, mari kita bahas berapa harga ruangan ini dengan fasilitas yang seperti kalian sudah lihat tadi itu. Nah, jadi pas masuk kita akan dikasih envelope ini. Envelope ini ada tertulis password untuk wifi. Dan kita akan dapat masker satu plastik ini untuk 2 minggu. So, kalau kita mau keluar ambil makanan di depan pintu, kita wajib pakai masker. Terus saya dapatnya ruangan yang di lantai 13 di room number 1311. Nah, di dalam ruangan ini mereka suka sih langsung print begini di meja kita, dan itu isinya hanya kayak aturan-aturan kayak lunch itu jam berapa, breakfast jam berapa, dinner mulai jam berapa, terus sampah-sampah harus dikeluarkan jam berapa, karena jam berapa dong harus ambil. Jadi semuanya betul-betul kayak dong sudah jelaskan di sini. So, selanjutnya ini untuk payment atau untuk pembayaran. Tapi pembayaran ini kemarin tadi memang saya cukup tahu Sian, dan Sian sudah telepon langsung di bawah. Telepon mereka di bawah dan mereka bilang, oh tidak perlu diisi sekarang, nanti setelah saya mau keluar baru pas sudah mau keluar baru mereka kasih form yang akan untuk pembayaran itu. Nah, ini juga mereka kasih kayak salinan pertanyaan-pertanyaan yang orang sudah pernah tanya dan kita baca lagi. Siapa tahu apa yang kita mau tanyakan ternyata sudah ada di sini dan orang sudah pernah tanyakan begitu. So, selanjutnya kita masuk ke tujuan utama kita buat video ini adalah kita akan mencari tahu, kita akan mengupas secara tuntas berapa harga kamar ini per malam untuk karantina. Oh kawan-kawan, jadi saya ini tinggalnya di Intercontinental Hotel di Perth, Australia, Western Australia. Nah, jadi untuk ruangan yang saya tempati ini selama 1 malam itu harganya di $180. $180 itu kayak mana sih ini? Nah, ini $180. Kalau sekarang dolar 11.000, tadi terakhir saya lihat tuh Australian dollar ke rupiah itu di 11.200. Nah, itu kalau dikali $180 dikali 11.200 itu per malam di 2.020.000-an begitu. Nanti saya akan tulis di sini. Itu untuk 1 malam, termasuk 3 kali makan, tapi ya makanannya yang begitulah, makanan western kayak cuman roti, pokoknya makanan-makanan western yang tidak ada makanan-makanan digoreng-goreng begitu, tidak ada. Terus termasuk wifi juga dan air minum, karena air minum itu langsung dari yang keran itu yang kita bisa minum dan itu aman untuk dikonsumsi begitu. Terus kalau misalkan kita tambah lagi 1 orang, kayak dalam satu kamar itu ada 2 orang, itu berarti kita harus bayar tambah $60 gitu. Jadi jadinya 200 berapa, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 200 lebihan dolar gitu, which is itu kayak 2.500.000-an lebih. Itu untuk 1 malam. Nah, jadi untuk ruangan ini selama 14 malam berarti 180 dikali 14, 180 kali 14 mati 2.200.000 lebih dikali dengan 14 coy, itu kayaknya 25 jutaan deh. Nanti saya akan tulis di sini supaya lebih jelas, dan itu total untuk 14 hari termasuk makan minum, tidak termasuk laundry. Jadi kalau ada baju kotor itu kayak mereka kan tadi suka kasih liquid untuk cuci, deterjen powder itu untuk kita cuci kita baju sendiri kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau cuci sendiri, kita bisa laundry, dan itu per bagnya itu ada di sini. Tadi malam saya baca kalau tidak salah $35 atau 380.000-an untuk satu kantong, maksimal 10 pasang baju, 380.000-an.
Tapi tenang kawan-kawan, saya sudah bawa rinso 1 kilo. Rinso yang warna hijau tuh 1 kilo. Jadi saya hanya akan cuci sendiri. Saya punya jeans yang saya sudah pakai dari Jakarta ke sini, saya akan cuci besok. So gantung dia di situ, mungkin dia akan butuh waktu 3 hari baru kering. It's okay, daripada saya harus bayar 380.000 hanya 10 baju saja begitu. Terus saya akan tulis di sini totalnya secara keseluruhan untuk 14 hari. Jadi kayaknya sejumlah 25 jutaan deh pokoknya. Like, itu adalah jumlah yang lumayan juga sih. Menurut kalian jumlah sebanyak ini kalian bisa pakai uangnya untuk beli apa? Jangan lupa komen di bawah kalian bisa pakai uang itu untuk beli apa kalau misalkan ada uang sebanyak itu di tangan kalian gitu. Nah terus itu setelah karantina baru kita proses pembayarannya. Jadi kayak pas nanti saya jemput saya baru kita proses bayar di bawah. Tapi kalau misalkan kita yang bayar pakai kredit card itu bisa 30 hari kayaknya. Tapi kebetulan saya tidak punya kredit card, so sebelum saya kesini mungkin dia sudah persiapan uang kayak oke, kita akan butuh uang berapa, makanya itu dia butuh waktu 1 tahun untuk mendatangkan saya ke sini. Like oke, kumpul-kumpul uang dulu, like semuanya tidak mudah begitu. So nanti dia akan jemput saya dan dia akan selesaikan pembayaran dulu baru kita keluar dari hotel ini gitu. Oke kawan-kawan, so jadi hanya begitu saja room tournya dan total harga untuk ruangan ini selama 14 hari itu di jumlah yang ini. So jangan lupa kalian komen di bawah apa pendapat kalian tentang harga hotel dan total dari hotel untuk karantina ini, dan uang ini kalian bisa pakai buat beli apa coba. Kalau menurut saya 20-an lebih juta nih kayaknya bisa dapat motor satu. Motor Beat kayaknya waktu itu berapa sih? 19. Masih 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Masih 7 juta. 7 juta nih masih bisa lumayan lah. Liburan di Bali 3-4 hari bisa. So, jangan lupa komen di bawah dan thank you for watching.